betul-betul seorang petarung hebat. Kalau ada masalah dia tidak lari, dia dihadepin, menang kalah urusan nanti lah ini loh. Jarang ada nih. Ya, makanya kalau monyet kan jelas, tadi kan Betul. kelihatan dia. Kalau ada masalah buruan dia lari, kabur duluan. Nah, kalau harimau ada masalah buruan dia ngadepin. Salam Oras, bertemu kembali dengan saya, Pram, dan saya masih ditemani oleh Pak De Yuda. Pak De Yuda, sekarang kita ngebahas kelanjutan yang kemarin ya, Katuragan ya. Sekarang Katuragan apa, Mas? Kayaknya yang menarik nih Katurangan harimau ini. Harimau, wah, Harimau. ngeri nih. Nah, Seperti apa nih kira-kira nih? Kita mau menarik tahu nih. ya. Jadi ini salah satu Katurangan yang memang langka dimiliki orang. Langka. Jadi nggak banyak orang yang punya nih? Nggak banyak orang punya. Ini Katurangan harimau ini Katurangan yang memang langka. Kalau perbandingan mungkin 1:20 lah dari sekian orang. 1:20 ya? Ya. Ya semua pasti ada plus minus. Ini bakat atau gimana? Bukan. Jadi kalau Katurangan itu kan masuk dalam jadi wayang ya, wayang ataupun bayangan diri kita. Karakternya. Karakter yang memang dibawa dari lahir, yang dibawa dari lingkungan dia sejak awal, sejak kecil, itu sehingga akan membentuk satu Katurangan yang memang terbentuk Dari orang tua juga. dari orang tua, dari lingkungan sekelilingnya, bahkan dari lahir. Makanya kan sudah bisa dibilang Katurangan adalah dedikatif. Ya. Seperti apa nih kira-kira yang harimau? Ya, kita juga tahu bahwa harimau adalah binatang kuat, binatang buas, Betul, raja lah. binatang pemakan segala, ya kan? Dan bisa disebut dia adalah Raja Rimba. Dalam arti definisi bukan berarti harimau seorang pemimpin, bukan. Oh bukan? Bukan. Karena walaupun dia seorang Raja Rimba, jadi gini. Kita tahu harimau. Harimau itu bila berburu atau jika berburu itu sendiri, beda dengan singa ya. Kalau singa berburunya berkelompok. Kalau harimau sendiri. Oh sendiri. Artinya dia betul-betul seorang petarung. Dia betul-betul single factor, one man show lah kalau bahasanya. Jadi dan ini sangat langka. Kenapa saya katakan sangat langka? Biasanya kan hubungan manusia dengan yang lainnya akan saling bisa berkembang jika ada support dari orang lain. Nah, beda dengan harimau. Ada support, tidak ada support, dia akan bisa sendiri. Wah, hebat ya. Itu jadi jadi begini, kalau kita sudah berbicara tentang monyet dan kuda, ya kan, monyet binatang rakus, harimau pun juga tergolong rakus. Cuman rakusnya masih terkontrol lah, artinya dia akan mencari makan ketika dia lapar. Oh iya betul. Ya kan, ketika dia kenyang dia diem. Ada mangsa di depan pun tidak akan dia. Karena sudah kenyang. Kita ambil. Artinya manusia yang berkaturangan harimau itu manusia yang bisa kontrol diri. Gitu. Manusia yang sebetulnya manusia yang bukan tipikal serakah, bukan manusia yang egonya tinggi, ya kan? Jadi dia memang low profile, biasanya harimau itu low profile, tapi dia siap dengan segala benturan, dia siap dengan segala resiko yang sudah dia ambil, kan gitu. Dia tidak peduli ada support ataupun tidak ada support dengan sekelilingnya. Jika dia pengen maju, pengen melangkah. Itu harimau. Jadi dia juga tidak perlu joki seperti kuda, ya kan? Dia tidak perlu joki seperti kuda. Tidak perlu dia ada yang menunggangi. Tidak ada perlu joki ya? Karena memang dia sudah pintar untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu luar biasa. Biasanya orang yang karakter harimau itu biasanya
ini orang-orang yang sudah ditempa dengan keadaan yang tadinya memang prihatin dengan kerja keras yang dia didik dari kecil, apa yang dia lihat orang tuanya seperti apa dari kecil, sehingga betul-betul dia menjadi seorang pekerja keras, pejuang, betul-betul berjuang, dan dia berani mengambil semua resiko. Berarti mungkin beberapa pengusaha juga banyak yang punya katurangan harimau ini. Betul. Saya ada satu teman yang memang punya katurangan harimau dan luar biasa. Sekarang juga saya pengusaha juga. Pengusaha. Yang artinya ya ketika dia sudah mau berjuang, apapun dilakukan. Dia sudah tidak peduli dengan dirinya, artinya mau diremehin orang atau apa, ya sudah betul-betul petarung ya. Betul-betul petarung, dalam arti petarung ya jiwa ya, bukan petarung dia jago berantem, bukan. Betul-betul petarung dalam mental. Semangatnya kuat lah. Semangatnya kuat. Jadi ya itulah satu lagi kehebatan harimau tuh, dia bisa kamuflase. Jadi hebatnya harimau ketika dia ada di posisi atas, dia tidak sombong. Bagus. Pada posisi di bawah, dia bukan tipikal pengeluh. Kan begitu. Artinya dia bisa kamuflase, dia kumpul sama orang-orang. Tidak ada masalah. Bisa. Walaupun dia masih di bawah. Iya. Ketika dia waktu pada saat dia di bawah berkumpul dengan orang-orang ini juga nggak masalah. Nggak ada minder, nggak ada apa. Ada. Ketika dia kaya pun, ketika dia sukses pun, low profile juga. Berkumpul di bawah pun juga nggak ada masalah. Karena dia menganggap orang di sekelilingnya sama adalah mangsa dia. Kan begitu. Semua di sekelilingnya adalah sama mangsa dia. Kapan dia pengen makan, kapan dia tidak. Kan gitu loh. Itulah hebatnya harimau. Dan yang itu tadi saya tekankan, yang paling hebat, dia berburu sendiri. Berburu sendiri. Dan hebatnya juga ketika dia bisa menikmati sendiri, kalau sudah kenyang dibagi tuh. Dia nggak ego, nggak ada harimau itu menyimpan makanannya. Dia bagi teman-temannya. Iya, lepas aja silakan. Iya. Beda kalau binatang yang lain kan mungkin disimpan lah, kayak hyena lah, kita tahu dia disimpan makanannya, disembunyiin. Ya kan, harimau enggak ya. Jadi sudah kenyang, sudah dilepas, siapa aja boleh makan. Gitu. Iya, itulah hebatnya harimau. Makanya kan masih mau berbagi lah sama yang lain. Betul. Makanya saya katakan ini memang katurangan yang sangat langka dipunyain orang. Cuman itu ada. Dan saya kebetulan juga punya teman yang seperti itu, katurangan harimau. Betul-betul seorang petarung hebat. Kalau ada masalah dia tidak lari, dia dihadepin, menang kalah urusan nanti lah, ini loh. Jarang ada nih. Ya, makanya kalau monyet kan jelas, tadi kan kelihatan dia. Kalau ada masalah buruan dia lari, kabur duluan. Nah, kalau harimau ada masalah buruan dia ngadepin. Hadapin sama dia. Gitu loh. Memang betul-betul gelar Raja Rimba, gelar raja ini ya pantas untuk dia dapat. Biasanya rata-rata pengusaha atau pejabat yang orang seperti ini ya? Pengusaha biasanya. Ya, biasanya pengusaha. Karena dia pasti memulai dari hal yang paling rendah sampai dia mendapatkan posisi yang paling dia inginkan. Itu biasanya itu. Karena proses daripada harimau mencari makan pun juga kita tahu prosesnya tidak sekedar dia dilempari makan, dia berburu dengan mengendap-endap sampai betul pada titik target baru dia terekam. Nah, prosesnya pun juga seperti itu. Dia mempelajari situasi, ketika dia mempelajari situasi untuk bisnisnya, dia pelajari dengan detail, baru dia pelan-pelan mencoba, begitu target sudah dapat, duit dia lakukan. Dan hasilnya juga pasti. Jarang orang udah keterkam harimau dia bisa lolos. Kan begitu loh. Jarang sekali gitu. Jarang. Makanya ketika dia sudah melakukan sesuatu, jarang gagal. Kan gitu loh. Jadi gagal. Dia udah prediksi lah ya. Betul prediksi, betul udah matang dalam cara berpikir dia gitu loh. Bukan tipikal yang sembrono gitu loh, bukan tipikal sembrono. Cuman ya kembali lagi, tetap aja dia binatang liar. Artinya ya tetap aja kita harus bisa memaintain, bukan berarti ketika kita bergaul dengan harimau kita bisa mengeruk keuntungan dari harimau, kita bisa mendapat perlindungan dari harimau, bukan. Kan gitu. Jadi dia tetap binatang liar yang kita harus betul-betul memahami. Kalau mau jadi pawangnya ya betul-betul pawang yang memahami harimau tersebut gitu loh. Ya. Bagaimana kita mengatasi supaya kukunya jangan tajam mencabik kita, ya kan? Pawangnya kena juga. Ya, iya, makanya kan. Itulah makanya
suatu saat kalau Mas Pram ketemu dengan katurangan harimau, orang yang katurangan harimau, saran saya dekat tapi jangan jadi penjilat. Oh iya betul. Karena ketika kita dekat dan tidak menjadi penjilat, kita ikut senang kok. Iya. Kita ikut enak. Betul. Dari orang-orang itu. Karena harimau tidak suka punya kelompok lain gitu loh. Harimau nggak suka karena dia selalu sendiri. Sendiri ya. Betul. Beda dengan singa atau yang lainnya, anjing liar, dia selalu berkelompok. Gitu kan. Bahkan serigala bisa berburu bareng beruang bisa, harimau nggak bisa. Nggak bisa, dia sendiri. Iya. Dia kejar sendiri sih ya. Betul, kejar sendiri, dia nikmati sendiri, cuman dia tidak pelit untuk berbagi. Kalau udah selesai kenyang udah tinggalin. Itulah harimau. Betul. Jadi bagus memang. Bagus. Gentle ya. Gentle. Oke, kalau gitu Pak De, demikian pemirsa semuanya penjelasan dari Pak De Yuda tentang katurangan harimau ya. Iya. Jadi saya rasa itu udah cukup lugas ya, semua penjawabannya cukup panjang nih. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi bisa di WhatsApp atau apa ya. Betul. Baik, terima kasih. Salam waras.